Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2084. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Dengan santai menjelajah dengan tangan kanannya dan boom. Kaisar Piton merasakan hawa dingin di dadanya. Dia menundukkan kepalanya karena ketakutan dan lalu melihat sebuah lubang yang tidak jelas muncul kembali di dadanya. Hati kaisarku terkoyak lagi, kata Kaisar Piton. Wajahnya menjadi pucat, matanya benar-benar putus asa, dan kemudian tubuhnya langsung dicekik oleh kekuatan yang menakutkan dan terbang melebur berubah menjadi abu. Dalam sekejap, dua ahli teratas tertinggi tingkat Kaisar Agung dari Asosiasi Tengkorak dan Tulang, yaitu Kaisar Hao dan Kaisar Piton, meninggoy. Adegan ini benar-benar mengejutkan semua orang yang ada di kota Nanyuan yang sedang mengamati di mana-mana, dan itu terlalu menakutkan. Kaisar Hao dan Kaisar Piton keduanya adalah Kaisar Agung yang kuat di kota Nanyuan kita. Tapi mereka dibunuh seperti itu, hampir seperti ayam. Kekuatan macam apa Kincen ini? Jantung mereka semua berdebar kencang melihat keputusasaan dan kesedihan di mata dua orang kuat yang telah berada di kota Nanyuan selama bertahun-tahun. Sebelum mereka meninggoy, mereka merasakan abu solidaritas dunia ini. Orang kuat itu bisa dibunuh seperti ini. Suatu hari nanti, apakah ada orang yang akan aman di dunia ini? Hahaha, kamu layak menjadi masterku. Tak jauh dari sana, Saroye yang sedang memegang Yingyi menyeringai dan mendecakkan bibirnya. Akankah aku memiliki hati seorang Kaisar Agung lagi untuk dimakan? Dan hati Kaisar Piton ini cukup rata-rata, tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali, bukan? Kata Saroye. Scene kemudian berpindah saat ini di dalam tanah suci Taiyi di malam yang gelap di aula yang terang benderang. Go Lao, seorang penatua inti dari tanah suci Taiyi, sedang duduk di sana, dan tubuh bagian atasnya meskipun dia memiliki rambut abu-abu dan jangkut abu-abu serta sangat tua, akan tetapi tubuh bagian atasnya, otot perutnya, nampak telanjang tapi sangat ramping dan juga kencang dengan otot-otot yang memberikan perasaan kepada orang-orang kekuatan ledakan. Sedangkan untuk tubuh bagian bawah, celananya nampak terbuka dan terlihat juga seorang wanita dengan rambut acak-acakan naik turun dengan kepalanya yang nampak dia menggunakan jubah putih, tetapi bagian dalam jubah putihnya itu sangat halus dan juga mulus. Ibaratnya dilihat dari atas turun ke bawah terlihat kulit putih menjulang yang membuat orang ingin mendakinya. Saya tidak tahu berapa lama waktu berlalu. Penatua Go Lao meraung dengan suara yang rendah. Dia mengangkat kepalanya dengan mata tertutup menunjukkan ekspresi kepuasan. Wanita di bawahnya juga mengangkat kepalanya dengan beberapa tanda merah transparan di sudut mulutnya dan juga di lehernya, dan matanya menawan seperti sutra. Dan wanita ini tidak lain, dia adalah bibinya Nona Rona, yaitu Nona Xinyan. Dia sangat murni sebelumnya di gerbang kota selatan, akan tetapi sekarang dia penuh dengan pesona, wajahnya memerah dan dia sangat menggoda. Nona Xinyan, kamu semakin mahir dalam keterampilan ini, kata pria tua Go Lao itu. Dia meraih bahu cantik wanita itu, memeluknya, tertawa dan membelah tubuhnya. Merupakan kehormatan bagi Xinyan untuk melayani suamiku, kata Nona Xinyan. Dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut dengan ekspresi malu-malu. Yah, oke. Pria tua Go Lao itu mengangguk puas. Ngomong-ngomong, apakah kamu sudah mengeluarkan barang-barang yang ada di tubuh keponakanmu itu? Mendengar pertanyaan itu, wajah cantik Nona Xinyan sedikit berubah dan dia buru-buru berkata dengan suara yang gemetar. Suamiku, sudah saya berbicara dengan Rona sebelumnya, akan tetapi hal ini adalah warisan leluhur satu-satunya dari garis keluarga saya.
Bahkan jika saya adalah bibinya, saya tidak dapat mengetahuinya dengan mudah dengan hanya bertanya. Jadi saya ingin meminta suamiku untuk memberi saya waktu untuk... Namun sebelum Nona Xinyan selesai berbicara, wajah Nona Xinyan langsung ditampar dengan keras oleh Go Lao. Dia pun terjatuh dengan keras ke aula, kepalanya hampir patah, dia berdarah dan ada darah yang mengalir di sudut mulutnya. Dia menatap pria tua Go Lao itu dengan sedikit ketakutan. Pria tua Go Lao itu berdiri perlahan dan dia menghampiri Nona Xinyan dalam beberapa langkah. Nona Xinyan yang gemetar dan dia menatap pria tua Go Lao dengan ngeri. Suamiku. Namun pria tua Go Lao itu menginjak Nona Xinyan dengan satu kaki dan berkata dengan dingin. Xinyan, kamu telah bersamaku selama bertahun-tahun dan telah dilindungi oleh tanah suci Taiyiku. Tanpa aku, bagaimana kamu bisa begitu bahagia di kota Nanyuan ini dan bahkan menjadi kebanggaan keluarga Luokmu? Tapi keluarga Luokmu itu memiliki harta karun besar seperti ini, tapi kamu bahkan tidak memberitahunya kepadaku. Apakah ini caramu untuk mendisiplinkan hidupmu untukku? Dan jika keluarga Luokmu tidak berada dalam kondisi krisis kali ini, aku tanah suci Taiyi mungkin tidak akan mengetahuinya. Apakah ini caramu membalas kebaikan suamimu ini? Kata lelaki tua Go Lao. Dia menundukkan kepalanya dan menatap Nona Xinyan dengan mata yang sangat dingin. Kemudian kilatan dingin melintas di mata Go Lao dengan sedikit ketegasan. Aku akan memberimu waktu 3 hari. Tuanku telah memperhatikan masalah ini. Jika kamu tidak bertanya di mana benda ini selama 3 hari, maka aku tidak akan keberatan mendedikasikan keponakanmu itu kepada tuanku dan membiarkan tuanku yang mulia untuk mencari jiwanya sendiri. Dan jika itu terjadi, jangan salahkan aku karena tidak memberi wajah. Kata lelaki tua Go Lao itu. Dia mencubit leher putih Nona Xinyan dan berkata dengan dingin. Nona Xinyan tampak ketakutan dan saat dia hendak berbicara terdengar suara gemuruh pelan dari dunia luar. Dengan gerakan seperti itu, siapa yang berani mengambil tindakan di kota Nanyuan? Orang tua Go Lao itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dengan tiba-tiba dan lalu pergi, hanya menyisakan Nona Xinyan yang terbaring di tanah setengah berpakaian. Air mata seketika mengalir di wajah Nona Xinyan. Semua orang di keluarga Luoknya mengira bahwa dia menikah dengan penatua inti Go Lao dari tanah suci Taiyi dan dia bahagia, dan bahkan dia di kota Nanyuan sangat dihormati. Akan tetapi siapa yang tahu berapa banyak penghinaan dan pemukulan yang telah dia derita selama bertahun-tahun. Rona, bibimu harusnya kasihan padamu, kata Nona Xinyan. Dia merasakan sakit di hatinya dan menangis. Untuk bertahan hidup, dia tidak punya pilihan selain memenuhi perintah yang diberikan oleh penatua kepadanya. Menurutnya, jika dia sampai menyinggung Go Lao dari tanah suci Taiyi, maka nasib keluarga Luoknya akan lebih menyedihkan daripada menjadi sasaran asosiasi tengkorak dan tulang. Sementara di ruangan lain di tanah suci Taiyi, terlihat Nona Rona duduk di sana. Dia tenggelam di dalam pikirannya. Aku ingin tahu apa yang terjadi dengan pria yang menyinggung asosiasi tengkorak dan tulang itu. Akankah asosiasi tengkorak dan tulang membalas dendam padanya? Kata Nona Rona. Dia mengkhawatirkan Kincen dan dia merasa tidak nyaman dengan situasinya sendiri. Setelah dia dibawa ke tanah suci Taiyi, dia dibawa ke ruangan ini dan ruangan ini sangatlah mewah, juga memiliki semua yang dia inginkan. Dan juga ada penjaga yang menjaga di pintu, melindungi keselamatannya. Akan tetapi Nona Rona merasa seperti di penjara, apalagi di saat bibinya datang sebelumnya dan diam-diam menanyakan rahasia benda yang ada di tubuhnya. Sikap hati-hati dari bibinya itu membuat Nona Rona samar-samar merasa bahwa bibinya tidak menjalani kehidupan yang baik di tanah suci Taiyi ini. Setelah mengalami begitu banyak nyawa dan kematian, Nona Rona percaya pada intuisinya
Tanah suci Taiyi ini jelas merupakan kekuatan yang lurus yang terkenal di kota Nanyuan. Akan tetapi dirinya selalu merasa sangat tertekan di sini, bahkan pernapasannya pun terasa sangat berat. Dan kemudian dia tiba-tiba mendengar suara gemuruh dari dunia luar, disusul dengan sebuah diskusi. Pernahkah kamu mendengar beritanya bahwa Qin Chen sebenarnya pergi ke asosiasi tengkorak dan tulang untuk menimbulkan masalah? Wah, betapa beraninya orang itu, berani melakukan sesuatu di kota Nanyuan. Apakah dia tidak takut akan disanksi oleh pemerintah penguasa kota? Dikatakan bahwa dari asosiasi tengkorak dan tulang itu adalah Kaisar Piton dan Kaisar Hao yang telah mati di tangan Qin Chen itu hanya dengan satu gerakan. Wah, apa? Ini sangat mengerikan. Dan kemudian ada banyak suara yang muncul di udara. Nona Rona tidak dapat mempercayainya ketika mendengarnya. Tuanku, apakah Anda pergi ke asosiasi tengkorak dan tulang untuk menimbulkan masalah? Gumam Nona Rona. Dia telah mengalami lebih banyak pengalaman dalam perjalanannya ke kota Nanyuan daripada yang dia alami sepanjang hidupnya. Dan di tengah keributan yang tak terhitung jumlahnya, beritanya pun dengan cepat menyebar, dan banyak mata di kota Nanyuan dengan cepat terfokus pada lokasi asosiasi tengkorak dan tulang. Xin kembali berpindah ke markas besar asosiasi tengkorak dan tulang. Setelah memutar tangannya untuk membunuh Kaisar Hao dan Kaisar Piton, mata Qin Chen nampak dingin dan dia terus berjalan. Dia melambaikan tangannya dan menyimpan beberapa cincin luar angkasa, juga baju besi dan juga ramuan. Banyak harta lainnya itu dijatuhkan oleh Kaisar Hao dan Kaisar Piton setelah kematian mereka. Jadi Qin Chen mengambil semua hartanya. Dia sekarang sangat miskin, dan setelah melihat sekelas, Qin Chen menemukan bahwa di dalam cincin luar angkasa milik Kaisar Hao dan Kaisar Piton itu memiliki kurang dari 100.000 kristal kaisar. Sepasang puluh juta kristal kaisar yang dibutuhkan Qin Chen itu sekarang hanya hampir seperti setetes air di dalam ember. Itu saja, namun lebih baik daripada tidak sama sekali, kan? Karena jika Qin Chen tidak mengumpulkan aliran kecil, bagaimana dia bisa mendapatkan sungai atau laut? Jika Qin Chen tidak mengumpulkan langkah-langkah kecil, maka dia tidak akan dapat mencapai ribuan mil. Qin Chen menggelengkan kepalanya, dan daging nyamuk juga tidak apa-apa untuk diambil. Setelah itu Qin Chen kemudian memandang Presiden Zhuo. Dia baru saja menyaksikan Qin Chen telah menghabisi orang-orang dari asosiasi tengkorak dan tulangnya dengan tenang. Qin Chen menatapnya dengan mata yang tenang, juga mata yang dingin. Tengkorak Zhuo, mengapa kamu melarikan diri? Kata Qin Chen. Dia terkekeh. Semua orang di asosiasi tengkorak dan tulangmu bersembunyi. Presiden Zhuo, kamu sangat tenang. Apakah menurutmu itu masih bisa kembali? Qin Chen, aku benar-benar tidak percaya bahwa kamu berani masuk ke asosiasi tengkorak dan tulang kami. Mata Presiden Zhuo dipenuhi dengan rasa dingin yang tak ada habisnya saat dia melihat ada kepanikan di bawah. Nampak ada reruntuhan bangunan di mana-mana asosiasi tengkorak dan tulangnya hancur. Qin Chen, kamu, berapa banyak yang telah aku habiskan untuk asosiasi tengkorak dan tulang ini? Kata Presiden Zhuo. Dia malah menjadi tenang. Dia lalu menatap Qin Chen, tidak marah akan tetapi menjadi tenang. Selama banyak zaman, asosiasi tengkorak dan tulang ini telah menjadi segalanya bagi dirinya, tapi Qin Chen telah menghancurkannya. Tengkorak Zhuo, tapi kamulah yang pertama kali menggangguku, kata Qin Chen. Dia menghela napas. Beraninya aku yang hanya orang luar mengambil tindakan di kota Nanyuan, di mana terdapat begitu banyak orang berkuasa. Aku hanya ingin menjalani hidup yang jujur. Akan tetapi asosiasi tengkorak dan tulang Anda sangat agresif, bahkan mengirim orang untuk membunuhku. Meskipun aku adalah orang yang jujur, tapi aku hanya bisa membela diri ketika aku tidak punya pilihan lain, kata Qin Chen. Oh, apakah Anda benar-benar orang yang jujur? Kata Presiden Zhuo. Dia memandang Qin Chen dengan acuh tak acuh. Awalnya dia benar-benar mengira Qin Chen hanya sedang marah. Namun setelah sekian lama, dia akhirnya melihat bahwa Qin Chen di depannya telah sengaja mencoba menyerang asosiasi tengkorak dan tulang miliknya.
Presiden Juwo berkata dengan suara yang kental, "Kamu memukulku dan aku asosiasi tengkorak dan tulangmu. Kamu telah membunuh dua wakil presidenku, yaitu Kaisar Rao dan Kaisar Piton, dan kamu juga telah mengambil harta karun itu. Bisakah kamu menghentikannya sekarang?" kata Presiden Juwo. Menghentikannya? Qin Chen pun cukup terkejut. Apa yang dipikirkan sekarang oleh Presiden Juwo? Presiden Juwo, kamu benar-benar menyuruhnya berhenti. Presiden Juwo pun memperjelas apa yang tidak dapat diselesaikan antara Anda dan saya. Dia memperjelas ini hanyalah masalah sepele. Belum lagi apakah pembunuh dari gedung Tianwei hari itu adalah orang yang saya tawarkan hadiahnya. Bahkan jika dia adalah kamu akan membunuhku. Menghancurkannya seperti ini itu bisa dianggap telah menghilangkan kebencian di hatimu, kan? Dan juga 3 wakil presiden asosiasi tengkorak dan tulangku, semuanya telah mati di tanganmu, dan kamu telah memperoleh banyak harta karun mereka. Apakah menurutmu itu sudah menunjukkan ketulusanku? Dan sekarang aku bahkan bersedia memberikan 100.000 kristal kaisar lagi kepada saudara Qin Chen. Dan mulai sekarang dendam antara Anda dan saya akan dihapuskan, kata Presiden Juwo. Dia berkata dengan pelan, dan pada saat ini di sekitar asosiasi tengkorak dan tulang mendengar perkataan Presiden Juwo, orang-orang kuat lainnya yang memperhatikan di kejauhan semuanya menjadi terkejut dengan ekspresi tidak percaya di mata mereka. Qin Chen telah membawa asosiasi tengkorak dan tulang ke dalam masalah besar seperti itu, menghancurkannya, membunuh 3 wakil presiden. Akan tetapi Presiden Juwo benar-benar mengatakan bahwa dendamnya akan dihapuskan, dan dia bahkan akan memberikan tambahan 100.000 kristal kaisar kepada Qin Chen. Apa yang sedang terjadi? Jika Qin Chen benar-benar menerimanya sekarang, maka asosiasi tengkorak dan tulang tidak akan lagi berharga di kota Nanyuan dan tidak akan memiliki reputasi sama sekali. Dan mulai dari sekarang, Presiden Juwo akan menjadi bahan tertawaan di seluruh kota Nanyuan dan bahkan di seluruh laut alam semesta selatan, dan dia akan menderita selamanya. Apakah Presiden Juwo sudah gila ataukah dia benar-benar takut? Bahkan jika dia menganggap kekuatan Qin Chen menakutkan, dia tidak akan menyerah begitu saja, kan? Apakah ini masih Presiden Juwo yang sama yang begitu terkenal di kota Nanyuan beberapa tahun ini? Presiden Juwo menutup telinga terhadap diskusi di sekitarnya. Beri aku waktu yang cukup. Selama aku mendapatkan harta warisan keluarga Luo itu, kultivasiku pasti akan meningkat pesat dan aku akan dapat sepenuhnya memulihkan rasa malu yang aku derita hari ini, kata Presiden Juwo. Dia berkata dalam hatinya. Matanya sangat dalam dan ada cahaya yang menyilaukan di mana-mana. Yang dia perlukan sekarang hanyalah waktu.